sebelum tanggal 10, kita harus ingat nih, tanggal 9 itu kan, sampai tanggal 10 kan beredar nama-nama menteri kan. Nama menteri Prabowo. Dan saat itu kita masih melihat, masih rasional, masih bagus, masih lumayan lah. Nah, ingat, yang publik dia harus paham, ada pertemuan di IKN tanggal 10-11, pertemuan presiden di situ. Dan saya dapat informasi ada pertemuan khusus dengan oligarki di IKN. Tanggal 11. Sebelum pelantikan Prabowo ya? Sebelum diturun perintah Solo. Surat perintah Solo istilahnya 13 Oktober. Nah, saya dapat informasi pertemuan di IKN itulah yang oligarki merumuskan bersama Jokowi bahwa ini yang harus dilaksanakan oleh Prabowo. Jadi hasil pertemuan IKN tanggal 11. Kebetulan yang cerita ke saya itu adalah orang yang hadir di IKN. Dia bocorkannya sama Pak Said ya? Nah, dia bocorkan saya, substansinya tidak semua. Nah, karena dia bocorkan ke saya, maka itulah keluar, istilah saya dulu itu surat perintah Solo 13 Oktober yang lebih dahsyat dari Super Semar 66 dan lebih dahsyat dari Dekret Presiden 59. Nah, 13 Oktober, kita lihat 13 Oktober, pada saat itu dipanggil dan lihat Gibran sudah ada di sana. Di Solo itu ya? Ya. Jadi Prabowo datang ke Solo ya? Menghadap Gibran. menghadap mungkin keinginannya Gibran. Nah, jadi Gibran bersama bapaknya pada saat bersama bapaknya. Saya nggak tahu Ibu Iriana di mana, siapa tahu ada juga di situ, kita nggak tahu. Nah, jadi Prabowo dipanggil ya? Dipanggil. Nah, setelah dipanggil itu mendadakkan semua. Nah, ingat Pak, siasatnya Jokowi untuk menekan Prabowo, kan dia mengumumkan saya tidak akan hadir di pelantikan. Itu tekanan. Waktu awal-awal. Itu cara dia selalu begitu. Karena pada saat itu kan Prabowo memperlihatkan pidato yang luar biasa, sehingga dia kayaknya balas bahwa saya tidak akan hadir. Nah, disitulah jadi terjadi perebutan kekuasaan pada saat itu ya? Perebutan pengaruh. Sekarang tanggal 13 Oktober pulang, itu kan 13 Oktober tuh hari Sabtu kan. Mulai melemah tuh. Tahu-tahu hari Senin langsung pemanggilan semua calon-calon menteri yang orangnya tidak punya kapasitas ya. Dan ingat, publik harus mulai membaca apa yang terjadi dan siapa sebenarnya sutradara semua ini. Ingat, pada saat Jokowi pulang setelah pelantikan, yang jemput Jokowi di Solo siapa? Luhut. Dan kawan-kawan. Dan yang diangkat-angkat di polisi itu kan? Datuk Thohir. Oligarki ya? Jadi oligarki yang jemput Jokowi di Solo ya? Ingat? Para oligarki ya? Pada saat pengumuman calon menteri, calon wakil menteri, tidak ada namanya Dewan Ekonomi Nasional. Iya benar. Setelah dijemput di Solo, tiba-tiba ada. Tidak, besoknya diumumkan. Ada Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Luhut. Nah, terus menarik nih. Jadi sekarang kita harus bahwa sebenarnya ini adalah perebutan kekuasaan baru terjadi sekarang. Berarti Pak Prabowo ini sedang disandra oleh Jokowi ya, kira-kira begitu? Itu ada 3 kemungkinan. Apa tuh? Satu, dan saya tidak berharap ini terjadi. Bahwa ini adalah membagi kekuasaan. Yang tidak harus dilakukan. Yang kedua, bahwa ini tersandra. Yang ketiga, ini masih taktik Prabowo. Taktik perebutan kekuasaan, sedang berstrategi perebutan kekuasaan. Lagi permainan ya? Permainan. Nah, saya sekarang tadi kan 3 alternatifnya, bahwa memang dia tersandra oleh Jokowi. 2 ini tadi strategi. Yang ketiga adalah bahwa terjadi perebutan kekuasaan. Tersandra dengan Jokowi ini kita harus bahas dengan
karena saya punya informasi banyak, jadi saya bisa membahasnya. Oke. Nah, tersandra oleh Jokowi, itu menurut saya kita harus baca bahwa itulah tersandra oleh oligarki. Oh, jadi yang menyandra Pak Prabowo ini Jokowi dan oligarki? Ya. Oke. Jokowi disandra oleh oligarki, dan oligarki, ini begini. Kita harus tahu, kepentingan Jokowi adalah ingin menjadi Raja Jawa. Kepentingan oligarki adalah ingin menguasai Raja Jawa. Supaya dia bisa menguasai sumber-sumber ekonomi. Nah, ini terjadi simbiosis yang sangat bagus selama 10 tahun. Simbiosis mutualisme ya. Mutualisme antara dua kepentingan. Oke, kujadikan kau Raja Jawa selamanya dengan anak-anakmu dan cucu-cucumu, tapi serahkan isi Indonesia kepadaku. Kira-kira begitu. Serahkan semua sumber ekonomi. Sumber daya alamnya semua. Sumber daya alam termasuk diserahkan. Nah, jadi simbiosis ini yang terjadi.